Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nurul Hiza. Perkenalkan, nama saya Aruni Ratnadewi. Kami dari kelas 9A. Kami akan menjelaskan sedikit materi SKI bab 5 tentang Wali Songo dan peranannya dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Wali Songo berasal dari kata wali yang artinya orang yang dapat dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan kata songo adalah kata bilangan dalam bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi, Wali Songo berarti wali 9. Gelar khusus bagi 9 orang yang menjadi pelopor dan memiliki jasa besar dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Yang pertama, Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Lahir pada awal abad ke-14 dan wafat pada tahun 1419. Peranannya adalah menyebarkan agama Islam di Jawa Timur dan menghilangkan sistem kasta di masyarakat dengan memperkenalkan agama Islam yang tidak mengenal sistem kasta. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Lahir pada tahun 1401 dan wafat pada tahun 1481. Peranannya adalah mendirikan pesantren Ampel Denta sebagai pusat pengembangan dakwah dan pendidikan agama Islam dan sebagai perencana berdirinya Kerajaan Islam Demak yang beribu kota di Bintaro. Yang ketiga, Sunan Giri atau Raden Paku. Lahir pada tahun 1442 dan wafat pada tahun 1506. Perannya adalah mengirimkan utusan keluar Jawa seperti Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean, serta ke Ternate dan Haruku, Kepulauan Maluku untuk menyebarkan agama Islam dan menciptakan permainan anak-anak yang bernuansa Islam seperti ilir-ilir, jamuran, dan cublak-cublak suwong. Yang keempat, Sunan Bonang atau Raden Magdum Ibrahim. Lahir pada tahun 1465 dan wafat pada tahun 1525. Peranannya adalah pencipta gending durma berbahasa Jawa yang mengandung muatan agama Islam. Yang kelima, Sunan Derajat atau Raden Kosim. Lahir pada tahun 1470 dan wafat pada tahun 1522. Peranannya adalah mendirikan pesantren dan surau di Desa Jalag sebagai tempat dakwah agama Islam di daerah Gresik dan Tuban, dan menciptakan gending pangkur tembang yang bermuatan agama Islam. Yang keenam, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Lahir pada abad ke-16. Peranannya adalah menyebarkan agama Islam kepada para pedagang, nelayan, dan rakyat jelata, menciptakan tembang sinom dan kinanti, serta mengisi tradisi Jawa dengan nuansa Islami seperti Nelung Dino, Mitung Dino, Ngatus Dino, dan sebagainya. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Lahir pada tahun 1450. Peranannya adalah menyebarkan agama Islam dengan kesenian wayang yang disisipi dengan ajaran-ajaran Islam. Yang kedelapan, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Lahir pada tahun 1400 dan wafat pada tahun 1550. Peranannya adalah mendirikan Masjid Kudus, menciptakan gending mas kumambang dan gending mijil yang bermuatan agama Islam, serta mengisi tradisi Jawa Mitoni dengan membacakan sejarah Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Lahir pada tahun 1448 dan wafat pada tahun 1569. Peranannya adalah mengembangkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Apa saja karakter mulia yang harus dimiliki oleh para dai terkait teladan Wali Songo? Keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguasai ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya, dan perjuangannya dalam rangka meninggikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja peranan Sunan Ampel dalam usaha penyebaran Islam di Pulau Jawa? Pelopor pesantren pertama di Pulau Jawa
mengirimkan ulama untuk berdakwah, mengembangkan ajaran tasawuf, dan mengubah tradisi keagamaan. Para wali songo menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya, yaitu dengan memadukan seni budaya lokal dengan ajaran Islam. Contohnya adalah wayang, tembang Jawa, gamelan, serta upacara adat yang digabungkan dengan ajaran dan makna Islam. Peran wali songo yang cukup dominan adalah dakwah, baik secara lisan atau tulisan, dengan berbagai metode dakwah serta keteladanan wali songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.